Yang paling dekat ini adalah PTS, lalu nanti ada beberapa kegiatan sekolah, termasuk kegiatan harian PJJ dan beberapa kegiatan yang lain. Bapak Ibu yang baik, terima kasih Pak Yudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan betul kata Pak Yudi bahwa kematian itu sesuatu yang pasti terjadi pada kita, baik yang tua maupun yang muda, baik yang sakit maupun tidak sakit, baik yang dalam kondisi apapun, yang kaya, yang miskin, yang kekurangan, yang kelebihan dan sebagainya. Kematian itu sebuah keniscayaan. Tinggal tentu saja kita tidak tahu kapan itu akan terjadi, dengan cara apa. Mudah-mudahan kita terhindar dengan aktif, dan bahwa kita mengajar harus produktif. Pembelajaran yang kreatif adalah pembelajaran yang tidak terpaku pada pakem-pakem yang selama ini ada. Ini sudah dilaksanakan oleh kita. Karena yang tadinya biasanya kita mengajar secara langsung, kita berhadapan langsung dengan putra-putri hebat kita, sekarang kita dipisahkan oleh jarak. Nah, kreativitas itu sudah harus muncul dalam kondisi pengajaran kita, dan alhamdulillah ini sudah muncul di antara teman-teman dan kita semua. Yang kedua, pembelajaran yang inovatif. Dengan pembelajaran jarak jauh, dengan daring, maka otomatis kita harus mencari metode yang paling tepat. Harus mencari cara mengajar yang aktif. Tidak bisa sepanjang kita masuk di kelas itu, sepanjang kita berkomunikasi, sebagaimana kita ngetik di WA, ngobrol, yang kita kan tetap mengajar, kita tetap berkomunikasi dengan anak-anak, tetapi lewat media. Ini yang disebut dengan interaktif. Memang saya sudah sampaikan di beberapa hari kemarin bahwa anak-anak itu punya keinginan untuk Zoom meeting. Itu bagian dari aplikasi yang paling ideal yang ada saat ini. Yang ideal dari yang tidak ideal, Zoom meeting. Tapi kemudian ada argumentasi dari teman-teman bahwa Zoom meeting itu tentu salah satu resikonya adalah cost-nya yang cukup besar. Dan tidak semua orang tua, tidak semua anak itu punya keleluasaan di dalam paket internet. Nggak ada masalah tidak pakai Zoom pun, tapi satu, saya mohon berkenan sekali Bapak Ibu, pembelajaran yang kita lakukan adalah interaktif. Ya. Jangan sampai ada pembelajaran kita yang sudah terpola, artinya yang sudah ditentukan. Hanya sekedar memberikan materi, anak-anak materi tanggal sekian ini, tanggal sekian ini, tanggal sekian ini, tugasnya ini, silakan kerjakan halaman sekian sampai halaman sekian, modul pembelajaran, baca buku halaman sekian sampai halaman sekian, kerjakan tugasnya. Itu harus kita hindari semaksimal mungkin. Karena di situ tidak ada interaksi antara kita sebagai kita. Nah, mohon izin, sampai hari ini kami masih mendapatkan komplain, masih ada mendapatkan keluhan dari orang tua kayak gitu. Jadi saya mohon betul teman-teman, yuk kita terus introspeksi, yuk kita terus lakukan penguatan, pembelajaran kita harus interaktif. Ya, ada beberapa siswa juga yang mengapresiasi, ada bapak ini, ibu ini, bapak ini, ibu ini sudah bagus, semuanya juga mengajar. Hanya mengajarnya dari rumah, anak-anak belajar di rumah. Ini sama dalam proses pembelajaran. Maka tata tertib sekolah pun mohon terus diingatkan kepada anak-anak yang rambutnya gondrong, yang pakaiannya tidak rapi, yang belajarnya di atas tempat tidur, ini diingatkan. Nah, ini juga pembelajaran bermakna. Mereka harus tahu, mereka harus memahami, dan mereka harus menyadari bahwa mereka sedang belajar. Ini tolong diingatkan. Di rapat wali kelas dengan guru piket kemarin sudah disinggung oleh Pak Ika. Nah, mohon dukungan dari teman-teman. Ya, jadi yang rambutnya panjang diingatkan. Apalagi wali kelas di awal, di jam 6.30 atau jam 6 itu, jam 6.15 sudah mengingatkan. Ya. Memang kemarin juga ada kasus ketika diingatkan, orang tuanya membela anaknya karena anaknya tidak diperbolehkan untuk keluar cukur rambut. Tapi itu juga debatable. Bisa saja nanti
kita punya argumentasi karena sudah banyak anak-anak yang keluar, apalagi waktu transisi. Jadi ini tolong aturan-aturan juga diperhatikan. Termasuk yang paling penting, teman-teman, kehadiran. Bapak Ibu wali kelas, mohon untuk punya catatan kehadiran putra. Minta mereka pakai seragam, tapi kita belum bisa memberikan seragam kepada mereka. Ini problem. Nah, ketika ada komplain seperti itu, saya mohon sekali, saya berharap sekali Bapak Ibu, khususnya wali kelas, bisa memberikan penjelasan, bisa menetralisir keadaan. Kalau untuk penjelasan bahannya belum tahu, saya juga belum tahu, ayo kembangkan komunikasi, tanyakan ke saya, Japri boleh, di WAG boleh, di grup boleh, tanyakan Pak ini tentang seragam bagaimana, sehingga ketika kami sampaikan nanti, Bapak Ibu ada bahan untuk menyampaikan kembali kepada orang tua. Jadi sampaikan permohonan maaf kepada teman-teman orang tua, ya, khususnya Bapak Ibu wali kelas, bahwa seragam sampai hari ini belum di drop, dan teman-teman itu paling tidak sama dengan tahun kemarin. Kalaupun berkurang tidak terlalu besar. Maka bulan September ini, ya, bulan September, nanti dalam pengajuan September, kami mencoba satu skenario berbeda dengan bulan Agustus, karena kami coba naikkan nominal honor per jamnya. Nominal honor per jamnya dari komite itu kami naikkan, sehingga kalau saya lihat dari rekapnya yang sudah disusun oleh bendahara, yang turun-turun kemarin masih tetap ada penurunan, tetapi tidak sebesar bulan Agustus. Ya, tidak sebesar bulan Agustus. Jadi kami sedang mencari terus solusi. Mudah-mudahan nanti ini juga kami cari lagi solusinya seperti apa. Tapi paling tidak dengan format yang baru yang akan kami terapkan. Bapak Ibu menyampaikan kepada kami kendala-kendala tersebut untuk mempersingkat waktu sebelum pelaksanaan penilaian tengah semester. Bapak Ibu guru sudah diminta oleh kami untuk membuat soal dalam bentuk Word dan membuat soal di Google Form. Mencuri start pada waktu pembelajaran dan mengajar sesuai dengan yang sudah ditentukan. Ini untuk mekanisme pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan Bapak Ibu dalam pembelajaran ini contohnya Bapak Ibu nih. Contoh posting guru di Google Classroom. Ya. Ini contohnya. Nah, ini postingan. Memang kamu teman-teman semua dari kesiswaan tidak banyak karena tadi Pak Tata sudah menyampaikan banyak, dan juga dari kesiswaan itu lebih banyak kemarin pada saat koordinasi dengan guru piket, wali kelas, dan guru BK. Nah, ini intinya pertemuan kita hari ini adalah mensosialisasikan semua ke teman-teman yang kemarin tidak ikut rapat koordinasi wali kelas, BK, dan piket. Kenaikan kelas atau menjadi kriteria kenaikan kelas itu adalah absen wali kelas jam 6.30 sampai jam 7. Nah, mekanismenya sudah cukup jelas kalau menurut saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa membantu kinerja dari teman-teman piket dan juga wali kelas untuk bisa disupport oleh Bapak Ibu guru semua untuk bisa berpartisipasi di kegiatan-kegiatan tersebut, dan tidak menutup kemungkinan kegiatan-kegiatan yang lain di kesiswaan akan banyak perubahan, akan banyak ide-ide yang mungkin agak sedikit berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya. Ini yang jadi akhirnya kita harus berpikir terus Bapak Ibu, berkembang terus, berinovasi terus untuk membuat suatu kegiatan, karena banyak banget kegiatan kesiswaan yang saya di forum kesiswaan DKI pun banyak teman-teman dari wakil kesiswaan DKI pun yang kebingungan gitu loh untuk bagaimana melaksanakan ini. Belajar yang rendah mungkin bahkan karena situasinya pandemi seperti ini. Ditanya Pak Sadio ya, Pak Sadio bisa Pak kira-kira dibagiin nggak Pak? Karena itu kan jadi satu buku ya Pak ya.
Jadi biar mempermudah Pak untuk mengabsen anak. Kalau per lembar kami sudah ada di ruang guru. Tapi kalau Iya Pak. kami kan sudah mengesel bentuk itunya Bu ya, soft copy-nya ya. Iya Pak. Aku pakai itu aja dulu sementara karena kan nggak. Ya. Mohon difasilitasi untuk buku absennya. Kalau misalnya dilengkapi sistem, nah sistem itu bisa dilihat semua oleh wali kelas, dilihat oleh orang tua juga bisa ngelihat dengan link tersebut. Nah ini yang kita belum punya. Ini supaya nanti informasi itu tidak simpang siur dan kita bisa melaksanakan kegiatan PJJ dengan baik. luar biasa di dalam mengawal proses pembelajaran jarak jauh. Kalaupun di sana-sini ada kekurangan, ada kelemahan, yaitu tugas kita saling mengingatkan. Tugas kami, manajemen, pimpinan mengingatkan, sehingga nanti kalau ada, kalau misalnya diingatkan dan sebagainya, tentu ini dalam konteks bagaimana melaksanakan PJJ dengan lebih baik. Jadi jangan sampai baper dan sebagainya, tapi sepanjang penilaian kami, sampai hari ini teman-teman sudah sangat luar biasa di dalam proses pembelajaran jarak jauh. Untuk itu sekali lagi atas nama sekolah, saya menyampaikan terima kasih, penghargaan yang setinggi-tingginya, dan harapan tetap semangat, tetap sehat, dan yang paling penting adalah tetap bahagia. Karena kalau kita sudah bahagia, kita melaksanakan PJJ dengan segala keterbatasannya juga akan membahagiakan. Siapa? Membahagiakan putra-putri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, sampaikan salam khususnya untuk wali kelas. Sampaikan salam kepada para orang tua putra-putri hebat kita. Tolong ditekankan bahwa sesuai dengan peraturan gubernur terkait dengan PSBB, kemarin sudah ada dilaksanakan, 2 hari yang lalu dilaksanakan apel besar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, di wali kota, di beberapa instansi, yang akan memperketat kegiatan pengawasan dan penindakan orang-orang yang melanggar protokol kesehatan. Jadi, sampaikan salam kepada orang tua dan dihimbau mohon diawasi betul putra-putrinya setelah proses pembelajaran jam 11.45 atau jam 12 taruhlah untuk keseluruhan tugas dan sebagainya. Setelah di atas jam 12 tidak ada lagi kegiatan anak-anak yang keluyuran, apalagi berkumpul ya, karena ketika mereka berkumpul lebih dari 5 orang pasti akan mendapatkan sanksi ya, karena semuanya sekarang sudah mulai turun, aparat tidak hanya Satpol tapi TNI Polri dan semua pihak terkait. Jadi tolong disampaikan untuk bisa